Penjelasan tantangan komunitas imajiner bagi komunitas virtual cyberspace. Hai, aku Zahra dari Universitas Katolik Sugio Pranoto, Semarang. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa lepas dari bantuan manusia lainnya dan memiliki hasrat untuk berkomunikasi atau bergaul dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan masyarakat, maupun di mana manusia itu berada. Komunikasi tidak dapat dipungkiri bagi manusia, begitupun di dalam suatu kelompok pada cyberspace. Salah satu perubahan sosial yang dapat ditimbulkan oleh cyberspace adalah terbentuknya komunitas imajiner. Tidak dipungkiri bahwa terbentuknya komunitas imajiner memunculkan sebuah tantangan antara lain permainan identitas, identitas palsu, identitas ganda, dan identitas jamak. Definisi komunitas imajiner atau bisa disebut dengan komunitas terbayang. Benedict Anderson menyebutkan bahwa komunitas terbayang adalah sebuah komunitas politisi dan dibayangkan secara inheran dan memiliki kedaulatan. Komunitas ini dapat terbentuk melalui media sosial seperti cyberspace dan kemungkinan besar bagi setiap individu anggotanya tidak melakukan interaksi secara tatap muka. Definisi komunitas virtual adalah komunitas yang berada di dalam internet dan memiliki aktivitas yang didukung dengan komputer berteknologi informasi. Komunitas virtual memfokuskan diri di dalam komunikasi dan interaksi yang dibentuk oleh partisipasi dan mengkhususkan pada hubungan antara anggota di dalam komunitas virtual dengan peran dari teknologi informasi itu sendiri. Cyberspace adalah sebuah ruang imajiner dengan cara artificial yang setiap orang dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang dimaksud dengan cara artificial di sini adalah cara mengendalikan peran teknologi, khususnya teknologi komputer dan informasi, dalam realitas seperti bersenda gurau, berdebat, berdiskusi, bisnis, brainstorming, gosip, pertengkaran, protes, kritik, bermain, bermesraan, dan menciptakan karya seni. Objek-objek yang ada di dalam cyberspace adalah satuan-satuan informasi yang dibentuk di dalam sistem pencitraan komputer atau bit. Cyberspace menciptakan perubahan tentang diri dan identitas yang disebut dengan komunitas imajiner, yang artinya setiap orang dapat menciptakan berbagai identitas dirinya secara tidak terbatas, maka hakikat identitas itu sendiri tidak ada lagi. Pengaruh yang dapat ditimbulkan cyberspace. Di dalam cyberspace, setiap individu seakan-akan tidak memiliki rasa kepuasan atas dirinya sendiri. Bagaimana setiap individu ingin mendapat sebuah pengakuan atas keberadaannya dengan cara melakukan eksploitasi secara bebas mengenai representasi dirinya melalui dunia maya atau cyberspace untuk citra dirinya yang tidak dapat dicapai melalui dunia nyata. Setiap orang seakan-akan menjadi pemimpin, pengontrol, dan penilai atas dirinya sendiri, yang menciptakan semacam demokrasi radikal yang di dalamnya segala tindakan sosial tidak ada yang mengatur, mengontrol, dan memberi penilaian. Cyberspace menjelma menjadi sebuah tempat penjelajahan psikososial, yaitu penjelajahan untuk menemukan diri, peran, identitas, dan eksistensial setiap individu.
Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian manusia dengan menampilkan citra diri idealnya di dalam dunia maya atau cyberspace yang menimbulkan dampak negatif bagi pengguna lainnya. Contoh kasus di sini adalah predator daring, yaitu pelaku tindak pelecehan seksual di internet yang pada umumnya dilakukan oleh pria dewasa kepada anak di bawah umur dengan berbagai motif. Yang pada dasarnya anak di bawah umur belum bijak dan pandai mengontrol sosial media yang sedang digunakannya. Kesimpulannya adalah, cyberspace merupakan dunia maya yang dapat membuat suatu identitas baru, identitas palsu, identitas ganda, dan identitas jamak yang dapat dibuat oleh para pengguna internet, yang dapat dijadikan sebagai sebuah ajang kebrutalan semiotik. Di dalamnya orang saling menghancurkan dan mempermainkan tanda-tanda. Banyak remaja yang tidak menyadari bahwa akun media sosial seringkali disalahgunakan oleh predator daring. Dari foto dan berbagai identitas dari pelaku telah dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga mampu untuk mengelabuhi korbannya. Saat jalinan pertemanan dengan korban sudah terjalin, informasi seperti nomor telepon, lokasi tempat tinggal, bahkan rutinitas harian korban dapat dengan mudah diketahui oleh pelaku. Remaja perlu memahami pentingnya ranah privasi dalam ruang virtual. Sebagai ranah antisipatif, penting setiap remaja untuk selektif dalam menerima pertemanan daring. Batas informasi pribadi hingga bersikap kritis terhadap akun yang telah dicurigai. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor pada ranah preventif ancaman predator daring. Pendidikan memberi informasi kepada anak dan remaja atas situasi yang mungkin membahayakan pada predator. Penanganan ini harus lebih spesifik dan sesuai dengan konteks. Karena pada kenyataannya, interaksi dengan predator daring terkadang dilandasi oleh rasa cinta atau suka sama suka. Penanganan dengan pendekatan pendidikan menjadi berbeda dalam hal ini karena tidak hanya secara teknologi tetapi juga psikologi. Namun, komunitas di internet menawarkan keuntungan dari pertukaran informasi instan yang tidak mungkin dilakukan dalam komunitas kehidupan nyata. Interaksi ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam banyak kegiatan dari rumah mereka, seperti berbelanja, membayar tagihan, dan mencari informasi spesifik. Pengguna komunitas online juga memiliki akses ke keribuan grup diskusi khusus di mana mereka dapat membentuk hubungan dan mengakses informasi dalam kategori seperti politik, bantuan teknis, kegiatan sosial, kesehatan, dan kesenangan reaksi lainnya. Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai.
memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.